Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita punya sebuah studi kasus interaktif yang menarik nih dari Dr. Ricky Sababalat. Fokusnya tentang malpresentasi janin. Nah, lebih detailnya lagi soal presentasi sungsang lengkap. Kita coba bedah bareng ya temuan-temuannya. Betul sekali, jadi kita akan lihat kasus seorang perempuan usianya 32 tahun, statusnya G2 P1A0. Artinya ini kehamilan kedua, sudah pernah melahirkan 1 kali, belum pernah keguguran. Usia kehamilan 38 minggu. Nah, temuan utamanya itu presentasi sungsang. Tipenya complete breech. Ini sudah dipastikan lewat pemeriksaan fisik dan USG juga. Oke. Penting juga nih, menurut SKDI 2024, level kompetensinya untuk kasus begini itu level 2. Level kompetensi 2, itu artinya apa ya secara praktis buat dokter umum? Ya, artinya lulusan dokter itu diharapkan bisa bikin diagnosis awal, terus ya tahu kapan harus merujuk ke spesialis, bukan untuk menangani persalinan sungsangnya sendiri. Itu intinya. Oke, mari kita lihat temuannya. Baik. Nah, apa saja temuan dari pemeriksaan fisiknya? Cukup detail ya kayaknya di kasus ini. Ya, jadi pertama dari pemeriksaan Leopold 1, ini kan meraba bagian paling atas rahim ya, fundus. Nah, di situ teraba kepala. Cirinya bulat, keras, terus masih bisa digoyang-goyang, balotemen positif. Oke, jelas itu kepala ya berarti. Terus kalau di bagian bawah rahimnya, Leopold 3. Nah, kalau Leopold 3, ini kan meriksa bagian terbawah janin. Di situ teraba bokong. Bentuknya ya bulat juga, tapi lebih lunak kalau dibanding kepala. Jadi kombinasi Leopold 1 kepala di atas sama Leopold 3 bokong di bawah, ini yang bikin kita curiga ini sungsang. Oke. Terus Leopold 4, ini buat menilai bagian bawahnya sudah masuk panggul atau belum. Hasilnya menunjukkan bokongnya belum masuk pintu atas panggul. Istilahnya divergen. Pemeriksaan Leopold ini kelihatannya sederhana ya, tapi butuh keahlian juga ya untuk bisa bedain hanya dari rabaan gitu. Oh tentu, perlu latihan, perlu jam terbang. Nah, hasil pemeriksaan fisik ini terus dikonfirmasi lagi pakai USG. Dan USG menunjukkan jenis sungsangnya complete breech. Artinya itu panggul dan kedua lutut bayinya nekuk dua-duanya. Posisi fleksi gitu. Paham. Satu lagi yang penting dicatat, pasien ini kondisinya belum masuk proses persalinan ya, belum infartu. Oke, jelas banget gambarannya. Nah, studi kasus ini kan terus masuk ke pertanyaan klinis ya, soal kriteria kelayakan persalinan normal atau pervaginam untuk kasus sungsang. Ada sistem skornya kan ya? Salah satunya yang disebut skor Zatuchny-Andros itu untuk memprediksi kemungkinan berhasilnya persalinan sungsang pervaginam. Pertanyaannya, faktor mana yang nggak termasuk dalam penilaian skor itu? Nah, ini pertanyaan bagus buat menguji pemahaman. Jadi, dari beberapa pilihan, jawaban yang paling tepat, ini skornya 10/10 ya, adalah infeksi jalan lahir atau chorioamnionitis. Hah? Sebentar. Bukannya infeksi kayak chorioamnionitis itu kondisi serius banget ya? Kenapa malah nggak masuk kriteria penilaian? Bukankah itu justru penting? Kuat untuk segera mengakhiri kehamilan, dan biasanya ya lewat operasi sesar. Tapi dia itu adalah kontraindikasi umum untuk melanjutkan persalinan normal, kondisi apapun itu, bukan cuma sungsang. Oh. Sementara skor fetopelvik seperti Zatuchny-Andros, ini fokusnya itu menilai kecocokan mekanis. Jadi dia lihat ukuran janinnya gimana, panggul ibunya gimana, kira-kira bisa lewat gak kalau lahir sungsang pervaginam. Jadi infeksi itu kayak alarm bahaya umum, sedangkan skor ini lebih ke parameter spesifik untuk menilai kelayakan metode persalinan sungsang pervaginamnya itu sendiri. Gitu bedanya. Oke. Saya nangkap bedanya sekarang. Jadi fokus skor ini lebih ke aspek mekanisnya ya, cocok atau enggaknya ukuran bayi sama jalan lahir. Paham? Lalu, faktor lain yang disebut di pilihan itu kayak paritas, terus taksiran berat janin atau TBJ, usia kehamilan, sama station, itu semua masuk kriteria ya. Masing-masing dapat skor 2/10 kalau di jawaban kuisnya. Betul. Itu semua masuk hitungan dalam skor Zatuchny-Andros. Singkatnya aja ya, paritas, pasien ini kan P1 ya, pernah melahirkan sekali. Nah, status multipara ini biasanya prognosisnya lebih baik kalau mau coba pervaginam, karena panggulnya udah pernah diuji. Oke. PBJ, berat janin juga penting, nggak boleh terlalu besar, ada batasannya, biar nggak ada resiko kepala bayinya nyangkut pas keluar terakhir, head entrapment itu.
Iya. Usia kehamilan. Persalinan sungsang pervaginam itu lebih aman kalau kehamilannya udah cukup bulan atau atem. Masuk akal. Station. Ini menunjukkan seberapa jauh bokongnya sudah turun ke panggul. Jadi ini indikator kemajuan juga. Paham. Jadi memang fokusnya ke faktor-faktor yang mempengaruhi proses mekanis persalinannya ya. Ada poin penting lain yang diangkat dari sumber ini? Ada dua hal lagi yang menarik. Pertama, status multipara pasien, ini P1 tadi, itu jadi faktor yang paling menguntungkan sebenarnya kalau mau dipertimbangkan persalinan pervaginam. Yaitu tadi, panggulnya sudah terbukti bisa dilewati bayi sebelumnya. Iya, betul. Kedua, disebutkan juga adanya prosedur namanya versi luar, atau bahasa medisnya external cephalic version, ECV. ECV ya? Itu yang coba muter bayi dari luar perut itu kan? Iya betul, jadi ini upaya untuk memutar janin dari posisi sungsang jadi posisi kepala, dilakukan dari luar perut ibu. Biasanya dicoba sebelum persalinan mulai, tapi ada syarat-syaratnya juga, nggak semua bisa. Oke, jadi kalau kita rangkum dari studi kasus Dr. Ricky Sawalat ini, diagnosisnya adalah G2 P1A0, usia kehamilan 38 minggu, dengan malpresentasi janin, berupa presentasi sungsang lengkap atau complete breech. Dan pemahaman kuncinya adalah kita harus bisa bedain mana kontraindikasi umum persalinan, contohnya infeksi tadi, dengan kriteria spesifik yang dipakai dalam skor kelayakan persalinan sungsang pervaginam. Gitu ya? Tepat sekali. Memahami perbedaan ini krusial banget dalam pengambilan keputusan klinis di kebidanan, biar nggak salah langkah. Wah, ini pembahasan yang padat tapi sangat mencerahkan ya. Terima kasih banyak sudah memandu kami memahami kasus ini lebih dalam. Sama-sama. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ini bisa jadi bahan renungan nih buat Anda para pendengar. Kalau kita tahu ada opsi kayak ECV yang bisa dicoba untuk mengubah posisi janin, tapi di sisi lain kita juga tahu persalinan sungsang pervaginam itu ada resikonya sendiri. Kira-kira bagaimana ya cara terbaik memberikan konseling ke pasien seperti dalam kasus ini, supaya mereka bisa membuat pilihan yang paling tepat, yang mempertimbangkan keselamatan ibu dan juga janinnya? Pertanyaan yang bagus banget dan sangat relevan untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.